wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Cianjur FM. Tentunya di hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026, ketemu lagi kita di program Talkshow Lintas Perangkat Daerah. Dan untuk jadwal kali ini tentunya bersama Basnas Kabupaten Cianjur, dan alhamdulillah narasumber dari Basnas Kabupaten Cianjur sudah hadir di sini dan pastinya sudah siap untuk memberikan informasi buat Mitra Cianjur FM semuanya. Harus menyimak dari awal sampai akhir karena tentunya tema yang akan dibahas insya Allah bermanfaat dan tentunya akan berdampak baik bagi semuanya. Amin ya. Dan tentunya narasumber dari Basnas Kabupaten Cianjur sudah siap hadir di sini. Yang pertama ada Bapak Haji Hilman Saukani MPD. Beliau ini selaku Wakil Ketua 4 Basnas Kabupaten Cianjur. Betul Pak Haji? Iya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini. Senang sekali. Sudah siap ya Pak ya? Sudah Salah. siap dan senang dan tentunya semangat ya Pak Haji ya. Terima kasih. Narasumber yang kedua ada Bapak Haji Ahmad Fatoni Rozi SPDI. Betul ya Pak? Beliau ini selaku Kepala Bagian Pendistribusian. Betul. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, terima kasih Pak Haji sudah hadir di sini ya Bapak, dan pastinya juga sudah siap ya. Insyaallah. Oke, buat Mitra Cianjur FM nanti yang mau gabung boleh ya di 085722646792 ataupun boleh juga nanti komen-komen bertanya silakan di TikTok LPPL Cianjur FM ataupun di YouTube Cianjur Cup, dan tentunya juga boleh di 2700300. Buat Mitra yang hari ini lagi siap untuk menyimak, terima kasih yang bertugas hari ini. Tentunya Isro ini akan menemani selama satu interval ke depan di Talkshow bersama Basnas Kabupaten Cianjur. Nah, tema yang akan dibahas hari ini yaitu berbicara tentang keutamaan zakat, infak, dan sedekah, jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat. Sebelum tentunya Mitra Cianjur FM bertanya, tentunya kita harus mendengarkan dulu penjelasan dari narasumber. Ke Bapak Haji dulu, Bapak Haji Ahmad ini Pak. Berbicara tentang keutamaan zakat, infak, dan sedekah, jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat. Itu tema yang akan kita bahas hari ini ya Pak. Betul. Seperti apa Pak? Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'du fala hawla wa la quwwata illa billah rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini ada satu kehormatan buat kami Basnas Cianjur untuk berkomunikasi, berinteraksi meskipun via online ya, berkaitan dengan syiar Islam, berkaitan dengan keutamaan zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana judul yang tadi disampaikan bahwa betul bahwa zakat, infak, sedekah itu merupakan keutamaan ibadah yang memang ditunjang oleh payung hukum yang kuat dalam Al-Quran dan hadis, yang juga merupakan rukun Islam yang ketiga dalam kewajiban kita sebagai umat Islam. Selain kewajiban itu juga memberikan manfaat bukan hanya untuk saat ini di dunia dan untuk juga di akhirat nanti ya, di akhirat nanti seperti itu. Jadi zakat manfaatnya bukan hanya untuk kehidupan sekarang ini, tapi insya Allah akan menjadi tabungan kita di yaumul qiyamah nanti. Itu barangkali sebagai pengantar kami dari Basnas, mengapa kita mengambil tema seperti itu, agar masyarakat lebih memudahkan, lebih jauh lagi, punya wawasan lebih luas tentang bagaimana, seperti apa manfaat dan berkahnya zakat seperti itu. Barangkali demikian Bu yang saya sampaikan. Siap, terima kasih Pak Haji Ahmad. Ya. Sekarang ke Bapak dulu. Nah, Ya. Pak tadi sudah disampaikan terkait dengan tema kenapa sih harus dibahas tema ini ya. Tapi Pak, kadang masyarakat ya berbicara tentang zakat, infak, dan sedekah, kadang mereka tuh masih ada bingung. Apakah memang ketiga ini sama atau bagaimana, dan kenapa zakat, infak, sedekah penting Pak? Nah, secara keseluruhannya dari zakat, infak, sedekah perbedaannya seperti apa? Bangga Bapak, Ya, jelaskan dulu. terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, saya jelaskan dulu persamaannya. Silakan Bapak. Persamaan antara zakat, infak, dan sedekah itu semuanya sama-sama merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan oleh seseorang, baik yang tidak punya maupun yang punya. Sementara perbedaannya, kalau zakat adalah sesuatu kewajiban yang harus dikeluarkan, wajib namanya, wajib bagi orang yang sudah kena nisab dan sudah sudah ada hawal gitu. Untuk nisab zakat itu sebesar 85 gram
emas murni. Jadi seseorang yang punya harta 85 gram itu harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kenapa? Sebab yang 2,5% itu merupakan hak orang lain yang harus dikeluarkan, termasuk hak yang 8 asnaf. Nah, jadi kalau tidak dikeluarkan, maka harta yang dipunyai itu tidak menjadi suci, tidak menjadi murni. Kalau dikeluarkan menjadi murni. Akhirnya karena menjadi suci maka akan menjadi berkah, tidak hanya untuk orang lain, tetapi untuk yang diamanahi harta oleh Yang Maha Kuasa. Nah, sementara kalau infak itu sesuatu yang dikeluarkan bukan karena nisab, tapi karena sesuatu yang harus dikeluarkan. Sebab di harta kita itu, di rezeki kita ada rezeki juga orang lain. Ya. Sebagai bentuk kepedulian sosial, ya. Berapa jumlahnya tidak ditentukan, ya. Nah, berapapun. Bahkan yang paling bagus itu kita berinfak di saat kita tidak punya, di saat kita dalam kesulitan. Jadi infak itu bukan hanya untuk yang punya, untuk yang punya pun dalam keadaan sulit maupun sempit kita juga harus berusaha berinfak. Jadi ada filosofi yang berbeda ya antara matematik dan syariah. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya ingin hidup berkah, ingin punya banyak rezeki, ingin diluangkan rezekinya, kata Rasulullah, infaklah. Jadi paradok dengan kebiasaan kita aja. Jadi ketika kita dalam keadaan sulit, supaya dimudahkan jalan, berinfak. Nah, sementara sedekah sifatnya tidak berupa uang saja, tapi senyuman kepada orang lain pun. Senyum dulu Pak. Ya, memberikan senyuman kepada orang lain, menyampaikan kata-kata yang mengenakan, itu juga sedekah. Jadi sedekah tidak hanya uang. Biasanya sedekah itu kebaikan, menyambut orang, memindahkan duri dari jalan, gitu. Itu juga merupakan sedekah. Oke, tapi kadang gini ya Pak Haji, misalkan masih ada seseorang yang beranggapan, kan ini saya yang mencari, saya yang bekerja, ini punya saya gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan masih ada yang beranggapan seperti itu, yang capeknya saya, ini misalkan harta saya, uang saya, kenapa harus juga memberi gitu, padahal ini hasil kerja saya, jadi payah saya yang saya kerjakan, misalkan setiap harinya bekerja. Nah, bagaimana Pak Haji kalau misalkan masih ada yang seperti itu, menyikapinya seperti apa Pak Haji? Dalam diri manusia itu kan disifati oleh dua sifat yang paradok, ya. Sifat malaikat yang senantiasa berbuat baik dan sifat setan, kan, gitu. Nah, ketika dalam diri kita itu ada sifat-sifat setan, kita merasa sombong bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki itu hasil kerja kita. Padahal kalau Allah tidak memberikan napas pada kita, bisakah kita memperoleh itu? Betul. Sebagai bentuk terima kasih kepada Allah, ya harus berbuat baik lah. Sebab dalam setiap apa yang kita miliki itu ada juga bagian orang lain, gitu. Yang kalau tidak dikeluarkan maka akan keluar. Kita tinggal dipilih saja. Mau dikeluarkan oleh kita dengan nilai ibadah, jadi amal soleh, atau dipaksa oleh Allah supaya dikeluarkan, kan, gitu. Dengan cara celaka, mendapat musibah, kan. Harta itu kalau tidak dikeluarkan oleh kita maka akan memaksa keluar. Jadi tinggal pilih mau menjadi amal saleh, jadi ibadah, nah, sedekah kepada orang lain, infak, zakat, gitu. Atau dipaksa keluar, kan, gitu. Menjadi musibah. Nah, makanya ada ungkapan sedekah itu menolak bala. Jadi orang yang senantiasa zakat, infak, sedekah akan terhindar dari bala. Insya Allah. Itu bukan kata saya, jaminannya, jaminan dari Allah dan Rasul. Makanya seringkali kita tidak jadi celaka, tidak jadi berangkat. Sementara dari kecelakaan itu mungkin karena kita senantiasa berbuat baik pada orang dengan cara zakat, infak, sedekah. Nah, seperti itu. Jadi jangan beranggapan ini semuanya milik kita gitu ya. Itu kesombongan oleh setan. Iya. Tapi kadang gini ya Pak Haji, bagaimana gitu ya? Capek kita usaha. Nah, itu harus diberikan ke orang lain. Iya. Gitu.
Tapi kalau misalkan gini, ketika kita bersedekah, kalau di kacamata kita yang awam, harta kita berkurang, Pak Haji. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan masih ada yang beranggapan nanti dengan sedekah nanti harta kita akan berkurang, itu bang berupa uang atau kekayaan lain yang kita miliki. Nah, bagaimana Pak Haji kalau misalkan masih ada Itu yang kan beranggapan tergantung dari mindset orang Nah, ya, mindset orang. Kalau pemahaman Logika. Islamnya lebih dalam, lebih bagus, maka tidak akan berpikir seperti itu. Kecuali yang awam yang merasa kurang bahwa apa yang perhitungan matematis kan gitu, apa yang kita keluarkan maka akan menjadi kurang kan gitu. Sementara pemikiran syar'i sebetulnya itu bukan berkurang, tapi disimpan bagiannya sebagai investasi amal soleh kan gitu, yang nanti kita akan nikmati di yaumul akhir. Sementara orang berpikir, nikmati sekarang saja, nikmati kan ya, kenapa mesti nunggu nanti kan gitu. Jadi gitulah. Jadi sepertinya karena cara berpikir yang berbeda. Kalau berpikirnya syariah, senantiasa hidupnya ingin bermanfaat bagi orang lain, ingin hidupnya bernilai ibadah, maka dia tidak akan berkata seperti itu. Sekali lagi, jadi apa yang kita berikan pada orang lain, baik melalui zakat, infak, sedekah, itu sesuatu yang tersimpan nanti di yaumul akhir, yang akan kita nikmati. Gitu. Insya Allah. Keberkahan yang kebaikan yang terus kita lakukan pastinya akan berdampak juga pada diri kita ya Pak Haji ya, ketika hanya di dunia dan kan tadi di awal juga di akhirat kan bakalan. Nah, ini sejauh ini keberkahan yang pasti akan dirasakan oleh orang yang rutin. Rutin zakat, rutin infak, rutin sedekah, dan itu seperti apa? Terus kalau misalkan baiknya rutin itu dalam skala seperti apa gitu untuk kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah? Sebetulnya kalau kita mengatakan pernah menerima berkah, itu takut termasuk kategori riya ya. Jadi kalau ingin tahu berkahnya zakat, manfaatnya zakat, berinfak dan sedekah, lakukan saja ya. Coba infak, sedekah, zakat, tapi syaratnya ikhlas karena Allah. Nah, semakin ikhlas, maka keberkahan itu akan dapat dirasakan, tidak hanya nanti di yaumul akhir tapi di dunia. Tapi semakin tidak ikhlas, maka semakin tidak akan dirasakan ya gitu. Memberi sesuatu kepada orang itu sebuah kenikmatan. Kalau kita sudah biasa, kalau sudah ikhlas, senang rasanya kalau orang lain bisa makan kan. Senang orang lain bisa senang kan, bisa terbantu. Itu juga merupakan kesenangan batin kan gitu. Lebih-lebih kita juga akan memperoleh sesuatu. Kalau syaratnya satu ikhlas. Dan Allah sudah janjikan kalau kita memberi satu, maka Allah akan memberi 10 kan gitu. Dan biasanya kita akan mendapat sesuatu dari yang tidak disangka oleh kita. Mungkin karena kebaikan kita. Ya. Kok tiba-tiba kita nerima uang ya, nerima sesuatu dari orang lain. Kenapa ya? Padahal kita tidak pernah mengharapkan, tidak pernah meminta. Nah, hal-hal yang seperti itu kita dapatkan karena memang kita pernah memberi sesuatu yang tidak pernah diingat, yang lupa. Nah, itu saja. Jadi kalau ingin merasakan nikmatnya, ya lakukan zakat, infak, sedekah secara ikhlas karena Allah. Dan jangan diingat, ikhlas itu tidak diingat-ingat ya. Apalagi kalau kita butuh pada seseorang. Saya butuh kepada ibu, Bu, pinjam 100 gitu ya. Biar silaturahmi tetap itu. Ya, biar pinjam 100 kalau tetap. Ketika ibu tidak memberi, kita mencak. Kamu dulu pernah dipinjemin sama saya, nah, gitu. Jadi bukan karena itu. Kalau ibu pinjam saya jangan diingat-ingat kan. Dan itu pasti akan datang kan. Tidak hanya dari ibu saja, mungkin dari orang lain datangnya kan gitu. Itu yang sulit itu mencapai keberkahan itu, yang sulit itu bukan memberinya, ikhlasnya. Nah, itu. Jadi ikhlas itu sulit, gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan. Kadang-kadang perasaan ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, mengungkit kebaikan gitu. Jadi ketika kita bantu orang, sementara kita butuh kepada orang itu tidak bantu kan gerutu ya.
kamu juga dulu pernah dibantu sama saya. Kok ketika saya minta bantuan kok nggak dibantu? Kan jadi ingat-ingat lagi gitu. Padahal harusnya tidak seperti itu. Gitu. Oke, ke Pak ini ya Bapak, ke Pak Haji Ahmad. Nah ini Bapak di sini kan selaku kepala bagian pendistribusian ya Pak ya. Betul, Pak. Sejauh ini Pak, pendistribusian zakat, infak, sodako di Basnas sendiri seperti apa? Dan apakah sampai sejauh ini masyarakat Kabupaten Cianjur masih gemar berbagi kah atau bagaimana Pak? Terima kasih. Menyambung yang disampaikan tadi oleh Pak Hilman berkaitan dengan pendistribusian, bahwa betul bahwa kami Basnas Cianjur itu sesuai dengan amanat undang-undang dan PP 14/2014 bahwa dari 8 asnaf sesuai dengan perintah Al-Quran itu kita terbagi dalam 5 program ya pendistribusian. Program bidang keagamaan disebutnya Cianjur Takwa, program bidang pendidikan disebut Cianjur Cerdas, program bidang kesehatan disebut Cianjur Sehat, program bidang sosial atau kepedulian disebut bidang sosial itu disebutnya Cianjur Peduli, dan bidang ekonomi UMKM disebutnya Cianjur Makmur. Nah, dari 8 asnaf tersebut kita manage, kita olah, kita kelola ke dalam 5 program tadi. Tetap tidak jauh dari lingkaran 8 asnaf yang tadi. Ada yang memang ini asnafnya fakir, atau asnafnya miskin, asnafnya mu'alaf, asnafnya fisabilillah dan sebagainya seperti itu, gitu kan. Bagaimana kami sudah menjelaskan sebagian tersebut, dana yang kami himpun dari berbagai para muzaki, para yang berzakat, para yang bertasodik, orang yang bersodakoh, para munfik, orang yang berinfak. Nah, kita atur sedemikian rupa mana yang perlu diberikan dalam bentuk dana zakat, mana yang perlu dibantu dalam dana infak. Sebab tidak semua yang mengajukan firman itu termasuk kategori mustahik. Jadi kita memilah dan memilih ketika ada pemohon, baik perorangan kadang-kadang pun lembaga, mana ini kira-kira sumber anggarannya. Oh ini harus dari zakat, sebab ini adalah mustahik dari 8 asnaf tadi. Oh ini bukan mustahik, umpama sebagai gambaran. Ketika ada yang menanyakan program santunan yatim, yatim kan bukan mustahik, maka kita gunakan dana infak seperti itu. Nah itu salah satu tugas kami Basnas itu untuk bukan hanya mengelola, bukan hanya menghimpun, tapi ketika menyalurkan pun harus betul-betul tepat sasaran, terutama sebab kita mengandung 3 prinsip, Bu. 3A, aman syar'i, artinya sesuai dengan regulasi agama, tuntutan syar'i itu hadis, Quran dan ijma ulama. Kemudian tuntutan yang kedua aman regulasi, artinya tidak melanggar regulasi yang ada dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Basnas, kemudian sampai peraturan bupati dan sebagainya seperti itu. Jadi regulasi yang dibuat oleh kita. Dan yang ketiga aman NKRI, artinya ini tidak melanggar norma-norma ketatanegaraan. Jangan sampai menimbulkan ketika kita melakukan zakat dan sedekah kepada orang berpihak-pihak yang akan menimbulkan ekses berdampak kepada keutuhan kesatuan negara seperti itu. Itu yang kami pegang. Jadi yang 5 program tadi kita sampaikan melalui oleh Basnas yang bersumber anggaran daripada zakat, infak dan sedekah. Bagaimana sampai sekarang saat ini, alhamdulillah sampai sekarang setiap hari berbudul, Bu. Setiap hari banyak. Sebagai gambaran ketika saat-saat ini kita tahu ya di bulan Juni-Juli ini ada masa-masa peralihan pendidikan, ya Bu. Nah itu kebanyakan seperti sekarang itu meskipun ada program BOS dan sebagainya dari mulai dekat TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai S1 mengajukan kepada kami kekurangan biaya pendidikan seperti itu. Nah kita ambil program Cianjur Cerdas seperti itu untuk tingkat SD berapa, semuanya kita punya standar bantuan. Kenapa harus begitu? Sebab kita harus betul-betul bisa mengembangkan dana yang sekian yang sangat terbatas, harus kita usahakan semuanya terbagi, tersampaikan, tersantuni seperti itu. Nah, seperti contoh saat ini ketika masa-masa peralihan sekolah, ada yang meningkat kelas, ada yang pindah sekolah dari SMP ke SMA, umpama dari SD ke SMP, banyak sekali saudara-saudara kita yang memang ketika ada biaya-biaya diajukan oleh sekolah, mereka mungkin kekurangan dan sebagainya kan, datanglah kepada kami. Nah, kami pun insya Allah akan semaksimal mungkin kita santuni, kita layani sesuai dengan kemampuan anggaran kami. Dengan standarisasi tadi seperti untuk anak SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, S1 berapa. Seperti itu barangkali. Itu di antara contohnya gitu. Nah, itu barangkali. Berbagi, tersampaikan, tersantuni. Betul. Bagaimana pihak Basnas sendiri Pak memastikan kepada kepada seseorang yang memang suka berzakat, infak sedekahnya melalui Basnas? Oh gitu. Seperti apa Pak?
Kalau kepada si penerima manfaatnya kita pasti yakin. Pertama memang kadang-kadang datang langsung atau kita sampaikan kepada langsung kepada yang pemohon manfaatnya. Umpama sebagai sampel, sebagai contoh ketika ada musibah bencana kebakaran atau ada musibah beliau, ketika ada permohonan datang, kita yang datang langsung kepada si pemohon manfaat itu akan langsung. Nah, kemudian ini dampak positif buat muzakinya kita sampaikan Bu, melalui website kami, melalui laporan rutin kami kepada pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun non pemerintah seperti itu kepada usaha perut. Bapak setiap transaksi yang kita laksanakan kita akan transparansi, kita akuntabel, kita akan bertanggungjawabkan bahwa prinsip kami bukan tanggung jawab dunia saja ini. Ini dengan akhirat juga, sebab ini amanat umat gitu. Beda misalnya dengan dana-dana yang bersumber dari zakat itu. Ini berat sekali sebetulnya beban kami ini gitu. Jadi sementara kita di dunia berusaha semaksimal mungkin bahwa kita mengikuti regulasi yang berada, ketika mengikuti umpama bagaimana laporan-laporan dan misalnya seperti itu supaya sesuai dengan arahan pihak-pihak auditor misalnya atau baik itu KAP atau apapun seperti itu kita ikuti, termasuk dari pihak-pihak Dewan Syariah, MUI dan sebagainya kita ikuti seperti itu gitu kan. Dan hasil seperti ini, setiap transaksi secara global minimal selama 13 kali kita laporkan kepada pihak-pihak terkait termasuk pada muzaki, kepada mutasodi, kepada munfik bahwa kita sampaikan ini dana dari Bapak kepada si ACB jelas ke siapa, apa keperluannya apa, di mana, berapa nilainya seperti itu. Kita akan transparansi. Bahkan dengan website pun kita sudah terbuka sebetulnya. Kalaupun tidak sempat manual, kita online pun kita sampaikan seperti itu. Itu barangkali yang telah kami laksanakan Bu. Ini kembali lagi ya Pak ke Bapak. Pastinya banyak kelebihan jika kita berzakat, berinfak, bersedekah melalui bazar ya Pak ya. Tapi kadang masyarakat tuh ya udahlah untuk mempermudah yang terdekat saja gitu. Misalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah ini sepertinya apakah memang harus terus diberikan pemahaman Pak kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Cianjur, lebih baik ayo kita kalau misalkan mau berzakat, bersedekah, berinfak melalui Basnas. Nah Bapak seperti apa? Sebelum menjawab itu, saya perlu tambahkan dulu. Silakan Bapak mangga. Bahwa sesuatu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, harapan masyarakat ke Basnas itu 100%. Sementara potensi yang baru terkumpul di Basnas baru 20%. Jadi kalau ada ungkapan di mana Basnas, dananya di kemanakeun? Iya. Abdi mah can kebagian. Masih ada Pak yang bertanya seperti itu? Masih banyak. Dan itu wajar. Kenapa? Jadi kebutuhan masih 100%. Harapan masyarakat ke Basnas itu buat sementara potensi yang terkumpul, potensi zakat baru 20%. Jadi masih jomplang. Sangat wajar kalau saya mah belum pernah mendapat bantuan Basnas. Berarti kena juga-juga. Tuh kan gitu. Nah kalau memang masyarakat ingin menikmati ya, karena memang hak ya, silakan ajukan ke Basnas, datang ke Basnas, konsultasi apa yang bisa dibantu. Jadi yang pertama karena masyarakat cuma bertanya dan tidak pernah datang. Yang kedua memang potensi kita tidak mungkin memberi kalau tanpa permohonan. Nah kita hanya dan itu harus prosedur sesuai dari sama regulasi, harus sesuai. Jadi itu, jadi perlu dimaklumi ini. Jadi ada pertanyaan itu. Jadi sekali lagi ke masyarakat yang memang merasa hak dan perlu silahkan datang ke Basnas, konsultasi apa yang bisa dibantu. Walaupun Basnas masih sifatnya stimulan, belum bisa maksimal. Tidak full. Selanjutnya ke pertanyaan tadi. Nyambung ya Pak ya, karena kan kebutuhan masyarakat 100, ini 20, berarti bagaimana misalkan untuk lebih banyak masyarakat lagi yang oleh karena itu supaya banyak masyarakat terbantu melalui Basnas, kami mohon kepada para muzaki, munfik, mutasawwif, yuk percayakan kepada Basnas untuk bisa menyantuni banyak orang lah yang harus dibantu. Masih cukup banyak orang yang belum dibantu. Nah, boleh-boleh saja ya, jalankan kita sendiri. Tapi kan itu jadi tidak afdol. Ya. Jadi ketika pemerintah ya, sudah menetapkan amil zakat, sudah membuat lembaga dan menunjuk orang, maka sebetulnya menjadi wajib seseorang itu zakatnya melalui Basnas, lembaga harusnya. Tapi masih di masyarakat masih ada, mungkin karena fatwa gurunya, mungkin karena
madhabnya, masih ada yang senang menyeluarkan zakat sendiri. Dan itu tidak dijamin keikhlasannya kan ya. Mungkin ada perasaan. Iya. Terus dijamin nggak yang menerima itu mustahik? Nah itu. Nah, sementara dibaca kan diverifikasi dulu mana mustahik, mana bukan mustahik, mana dana yang dari zakat, mana yang tidak dari zakat. Nah, terus yang bersangkutan tidak akan terawat keikhlasannya. Jadi sekali lagi kami mohon kepada masyarakat, kan dulu ketika belum ada Basnas sebagai lembaga yang disahkan oleh pemerintah, mungkin sah-sah saja. Tapi kalau sekarang sudah ada Basnas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, nah pada saat itu masyarakat harus zakat infaknya Basnas. Nah, yang pertama supaya lebih afdol, yang kedua terjaga keikhlasannya, yang ketiga masyarakat yang terbantu semakin banyak. Nah, gitu. Insya Allah. Oke, terima kasih ya buat Mitra yang masih stay tune terus di 102,5 Cianjur FM dan yang masih menyimak lewat TikTok LPPL dan juga YouTube-nya, dan yang bertanya sudah banyak Pak Haji. Mangga. Nah, ini kita bacakan dulu pertanyaannya. Katanya ini ya salah satu yang bertanya lewat TikTok. Jika mempunyai uang sedikit, mana yang harus didahulukan antara membayar zakat atau memberi infak? Katanya Pak Haji. Mau jawab sekarang apa nanti? Uang sedikit. Mana yang lebih utama? Zakat dulu, infak dulu katanya. Kalau uang sedikit sudah nisab belum kan gitu. Okay. Seperti apa Pak? Sedikit itu berarti belum nisab kan ya. Nah, silakan mau infak mau sedekah kan gitu. Mau melalui Basnas atau tidak kan gitu. Siapa yang akan dibantu? Biasanya yang harus dibantu itu yang lebih dekat. Saya tambahkan Bu ya. Silakan. Kalau zakat itu punya spesifikasi tersendiri, punya regulasi tersendiri. Ada istilah zakat itu adalah harta tertentu, ya, dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu. Artinya kalau tadi mengatakan ada uang sedikit, tadi kata Pak Kiai Pak Ustadz Hilman, udah nisab belum? Gitu. Jadi kalau zakat itu pertama harta tertentu, tidak semua wajib dizakati. Tadi sampaikan emas senilai dalam berbagai emas gitu kan, atau penghasilan dari penghasilan atau ada jasa seperti itu. Itu pun kalau mencapai nilai 85 kita emas murni kali sekian berapa sekarang banyak dan nilai angka sekian baru kita wajib mengeluarkan zakat. Itu pun kalau sudah 1 tahun usia dia punya harta senilai tersebut baru dia wajib mengeluarkan zakat gitu itu. Dan ada harta tertentu berapa? Hanya 2,5%. Jadi ketika ada yang audien bertanya, saya punya uang sedikit. Nah, uang sedikit itu berapa angkanya gitu kan? So, kalau untuk zakat tidak asal mengeluarkan zakat, tapi ada kriteria tertentu. Nah, kalau untuk sedikit itu sedekah itu mah infak saja seperti itu gitu kan. Sebetulnya nilainya kalau wajibnya kalau nilai ubudiyahnya zakat sifatnya wajib, infak dan sedekah sifatnya sunat. Tapi nilai-nilai dalam Al-Qur'an Anda sampaikan berlipat-lipat nilai sedekah seperti itu. Ada yang sampai 70 kali lipat sedekah tersebut gitu kan. Jadi ketika ada harta yang sangat terbatas tadi uang tertentu, sedekah lah, infak lah gitu. Seperti itu barangkali. Oke, ya, terima kasih. Punya uang 50.000, ngajak teman makan, masa harus ke Basnas dulu? Udahlah. Ajak makan aja. Ajak makan. Ajak ke Basnas nanti buat ambil lagi. Sedikitnya berapa kan gitu? Karena kan sedikit relatif ya Pak. Betul. Sedikit bagi ibu beda dengan sedikit saya kan gitu. Sedikit bagi saya itu 100, bagi ibu 1 juta mungkin. Relatif ya. Semakin menarik tentunya berbicara tentang zakat, infak, dan sedekah, dan pastinya juga masih banyak pertanyaan dari Cianjur FM yang tentunya harus dijawab oleh narasumber. Tapi kita harus jeda dulu, Haji ya, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 102,5 Cianjur FM Radio Kamu Balarea. Masih di sini Mitra di 102,5 Cianjur FM Radio Kamu Balarea, dan tentunya masih di Talk Show bersama Basnas Kabupaten Cianjur dengan narasumber Bapak Haji Hilman Sauki MPD dan juga ada Bapak Haji Ahmad Fatoni Rozi SPD, membahas tentang keutamaan zakat, infak, dan sedekah, jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat. Biar tambah semangat, kita tepuk tangan dulu buat Pak. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih ya buat Mitra Cianjur FM yang masih stay tune terus dan masih semangat untuk menyimak pembahasan kita pagi hari ini. Dan kita sapa
sudah ada yang bertanya lewat TikTok, kita bacakan dulu ya Pak Ustadz ya. Mangga. Ini ada dari siapa ini? Dari Ran katanya. Mengapa zakat hanya diberikan kepada 8 golongan asnaf saja katanya? Siapa yang mau menjawab? Mangga, silakan. Zakat itu termasuk ibadah mahdoh. Sesuatu yang dikatakan mahdoh itu telah diatur sedemikian rupa, waktu, tempat, ukuran dan sebagainya. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Nah, aturan diberikan kepada 8 asnaf itu adalah aturan syariah yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Tertuang dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Di situ. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh bertambah, kecuali dalam kondisi tertentu ya. Jadi itu jawabannya, itu merupakan aturan syar'i ya. Sudah ada aturannya aturan syariat. Seperti kenapa duhur 4 rakaat. Seperti itu ya, jadi sudah ada aturan syar'inya. Padahal duhur itu capek, 1 rakaat tidak bisa. Nawar. Zakat pun begitu. Zakat pun begitu. Kenapa ke 8 asnaf? Sudah dari sananya. Harus ke 8 asnaf. Tidak boleh tidak. Seperti itu ya Ran yang bertanya lewat TikToknya, dan lebih jelasnya silakan dibuka surat At-Taubah ayat 60. Nah, silakan ya, At-Taubah surat At-Taubah ayat 60. Nanti bisa Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz katanya. Ada lagi yang bertanya lewat SMS ini, lewat SMS dan WA-nya. Apakah kalau berzakat infak sodakoh melalui Basnas Kabupaten Cianjur hanya terbatas harus dengan uang saja atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih atas atensi yang disampaikan oleh audiens. Begini, Al-Mukarramun, bahwa prinsipnya Basnas itu tadi mulai lihat level pusat, Basnas RI, provinsi dan kabupaten kota, sesuai dengan amanat undang-undang, bukan hanya mengelola dana ZIS, zakat infak sodakoh, tapi juga mengelola dana DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Kalau zakat, infak dan sodakoh itu sebagian kalau zakat sebagian besar dengan harta, dengan uang. Tapi ada juga zakat juga dengan hasil panen, umpam padi tadi Pak ya. Tidak boleh dengan padinya atau dengan uang, boleh di bawah seperti itu. Kalau emas boleh dengan emas atau diuangkan seperti itu kan. Nah, jadi untuk zakat seperti itu. Secara dominan kebanyakan kalau zakat itu dengan uang, tapi bisa dengan barangnya yang memang punya nilai ekonomi seperti itu. Mau tadi kayak padi atau emas dan sebagainya, atau pelak dan sebagainya. Nah, di luar zakat, infak dan sodakoh. Kalau infak juga otomatis infak kebanyakan oleh harta, uang dan sebagainya. Sodakoh tadi betul, saya uang dan juga dengan sikap-sikap lain itu bagian daripada sodakoh. Sodakoh lebih luas lagi kan, termasuk tadi kita menyapa dengan senyuman, kemudian kita menyampaikan kata-kata yang mengenakan, kemudian kita menyanjung, menghormati, itu bagian sedekah seperti itu. Selain itu, Basnas juga mengolah dana sosial keagamaan lainnya. Ia menghimpun dana-dana di luar dana uang tadi, umpama ketika ada seseorang yang kena seperti kami selama ini selalu menumpang fidyah. Fidyah itu adalah semacam pengganti sholat yang ketinggalan, umpama karena uzur atau memang ketika meninggal dunia ada beberapa kewajiban, terutama sholat fardu yang ketinggalan sesuai dengan perintah agama diganti dengan fidyah. Fidyah itu kewajibannya dengan beras, makanan pokok gitu kan, seperti itu. Nah, jadi Basnas bukan hanya menampung atau menerima dana dalam zakat menerima dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk seperti tadi untuk fidyah atau sedekah. Atau juga kami juga menerima umpama ada yang wakaf. Nah, ada yang wakaf tanah. Pak, ini saya mau wakaf nih sebidang tanah. Saya serahkan kepada Basnas untuk dikelola, untuk diberdayakan, silakan. Bisa seperti itu. Kami ini luas. Jadi selain ZIS, zakat, infak, sodakoh, ada juga DSKL. DSKL itu diantaranya tadi seperti fidyah, yang kedua wakaf, yang ketiga umpama kurban. Mau kurban nih sekarang nih, supaya teribah itu apa sih kan ke Basnas. Pak, ini saya mau kurban nih. Apakah langsung bawa hewannya atau Pak, hewan ini saya beli, saya baca ini 1 ekor domba itu 5 juta. Saya sedekahkan deh. Ini ekornya saya minta kepada Basnas untuk dikelola dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, umpama. Apakah dengan binatangnya langsung atau dengan berdua, silahkan. Hanya kalau dia bukan dalam utang, ya kita bawa aja
binatangnya seperti itu. Pak, ibadah kurban abdi itu kabujeng dan sebagainya. Lingkungan abdi tidak ada yang memungkinkan. Maka Basnas pangakeun untuk didistribusikan, silakan dikelola seperti itu. Itu di antaranya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, selain zakat infak sodako, kami juga menampung dana infak dana sosial keagamaan lainnya. Artinya punya nilai sosial tapi berkaitan dengan keagamaan di luar zakat infak dan sodako. Tadi contohnya seperti ketika ada yang fidyah, ketika ada yang wakaf, atau ada yang menentukan kurban seperti itu, atau yang kafaroh, ya ada yang kafaroh, ada kifarat karena melakukan hal sesuatu, bisa seperti itu. Itu barangkali jawabannya. Oke. Terima kasih. Dengan alamat di mana Pak? Siapa tahu setelah ini ada yang langsung menuju ke Bapak gitu. Basnas Kabupaten Cianjur beralamat di Jalan Raya Sadewata nomor 108B, Komplek Kementerian Agama, atau supaya dikenal mah Dewan Gedung Dakwah atau Asrama Haji lah. Itu pasti di sana. Orang-orang Cianjur yang lama mengatakannya Asrama Haji atau Gedung Dakwah, pasti itu. Kita satu komplek dengan Kementerian Agama, sama-sama seperti itu. Insya Allah. Atau bisa lewat? dijemput, Bu. Oh, dijemput. Nah, bisa. Ya, kontak aja gitu, nomor kontak kami gitu kan. Bisa ya, Insya Allah. Memudahkan ya Pak ya, memudahkan Kita masyarakat. Tidak usah berangkat. Atau melalui apa? Online ada gitu, online. lewat itu gitu Ya. ada ya Pak ya. Tuh kan. Sebab gini saya tambahkan, kalau berzakat tidak perlu ijab kabul sebetulnya seperti nikah, saya sampaikan seperti itu. Tapi afdol seperti itu sebetulnya. Jadi dalam bidang zakat itu cukup dengan meniat. Ketika saya meniatkan, saya meniat zakat ya. Misalkan kan saya petugas kita, ya pastikan nih zakat bapak kayak itu udah selesai, udah sah sebetulnya seperti itu. Tidak seperti kayak cukup saya ini zakatnya saya terima, enggak, itu sunat aja. Pokoknya yang penting kita harus berniat mengeluarkan zakat seperti itu. Makanya tadi bisa melalui antar jemput atau online pun yang penting niat kita mengeluarkan zakat seperti itu. Oke, seperti itu ya. Iya. Kan Fajar seperti itu. Ada lagi Bapak ini yang lewat TikTok, kita kembali lagi ke TikTok, katanya, apakah seorang anak boleh membayar zakat orang tuanya katanya? Gitu. Seperti apa? Dari Mangga, Pak Ustadz. Mungkin yang dimaksud itu zakat fitrah ya. Nah, kalau zakat, Sepertinya. Zakatan ibu nanya. ya cenderung orang tuanya tidak mampu. Tapi kalau zakat mal, kewajiban orang tuanya mungkin punya usaha, punya harta yang dibayarkan oleh anaknya, itu kan kewajiban pribadinya. Masa dibayarkan oleh anaknya, dia juga mampu kan gitu. Tapi kalau memang ingin baik ya, saya kira tidak masalah ya. Bapak ya kewajiban zakat saya kira membayarkan lah kan gitu. Gitu. Asal ada si anaknya mau ikhlas gitu ya Pak ya. Iya. Tapi Iya. nanti secara itu apa? Secara syahnya bagaimana gitu Pak? Ya seharusnya kan dia bapaknya sendiri yang punya kewajiban supaya keluar dari hartanya. Kan? Jadi prinsipnya kalau zakat itu mesti hartanya dia. Kalaupun yang menyerahkannya siapapun tidak masalah. Tapi kalau zakatnya harus dia yang dari dia sumber anggarannya. Katanya saya bapak kebetulan saya punya uang dan mau zakat. Ya dari harta saya tidak bisa di talanganku. Pangjakatkannya ke bapaknya sakit 5 juta ku duit mana sakit tidak sah, tidak bisa. Tetap tuh zakat Mungkin yang dimaksud zakat fitrah. Kecuali zakat fitrah baru Karena orang tuanya tidak mampu, saudaranya tidak mampu, maka dia yang membayarkan. Bisa kali atas itu. nama dia. Atas nama Gitu. Oke, ada lagi katanya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Ustadz dari Basnas Kabupaten Cianjur, mau tanya, untuk pendistribusian zakat di Kabupaten Cianjur apakah sudah merata di semua wilayah Kabupaten Cianjur? Katanya. Oke, terima kasih atas yang disampaikan. Berhubung geografis kita memang sangat luas, ada 32 kecamatan, 360 desa kelurahan gitu kan. Realita yang kita laksanakan selama ini sebagian besar masih bertepuk di wilayah tengah dan utara untuk beberapa asnaf. Tapi untuk hal-hal yang lain semacam ketika kejadian kemusibatan dan sebagainya, kita udah merata seluruh kabupaten kota, kecamatan, Cianjur udah kita distribusi. So begini, kami distribusi itu ada sifatnya insidensial, ada sifatnya rutinitas. Nah, jadi kita terprogram setiap tahun, biasanya menjelang Ramadan, pasti ada program yang kita serahkan. Jadi secara global, zakat yang kita tampung, yang kita disebut udah merata seluruh kecamatan, desa, se-Kabupaten Cianjur. Hanya nanti teknisnya mungkin kami punya schedule program seperti itu. Ada yang biasanya menjelang Ramadan atau ketika setelah Syawal kita akan distribusi seperti itu melalui kecamatan-kecamatan teknisnya seperti itu. Ya. Gitu. Yeah. Oke. Nah ini kan tidak bisa dipungkiri ya, ekonomi sekarang kita itu sedang memang ada sulit ya. Iya, Pak betul. Ya, Ustadz ya. Tapi bagaimana nih tips menurut Pak Ustadz? Nah, biar dalam kondisi apapun, di tengah kesulitan apapun, kita tetap masih ada senang untuk berbagi, senang untuk memberi. Nah itu bagaimana? Seperti apa? Meskipun
apa niat maksakan atau bagaimana gitu? Enggak Pak Ustadz. Meskipun dari bisa jangan kau untuk berbagi, ini juga untuk saya sulit, nah gitu. Seperti apa? Sesulit apapun itu. Kalau kita ingin berkah, ya, merasa tidak terpengaruh dengan kondisi apapun, nah, Rasulullah menganjurkan infak, ya. Yang penting keikhlasan menerima keadaan, Bu. Jadi jangan berpikir harga naik, yang penting mah beli we. Iya. Ayam milik rezeki na ya. Mikiran kumaha turun hese. Ya. Berpikir bagaimana harga supaya turun. Mending kita menerima apa yang ada, nikmati, ikhlaskan. Yang berpikirnya yang penting berapapun nanti kita terbeli. Dan supaya tetap berkah, ya berinfak. Semakin infak, semakin kita berinfak, semakin banyak sedekah, maka keberkahan itu akan nampak. Dan orang itu tidak akan pernah kekurangan, insya Allah. Ya, betul. Tidak akan pernah kekurangan, tidak akan terpengaruh dengan naik turunnya harga dan sebagainya, insya Allah. Bagaimana? Ya rasakan saja, silakan. Silakan. Supaya dapat merasakan, silakan berinfak. Silakan. Mungkin saya tambahkan, Bu ya. Sebagian perintah Allah dalam Al-Quran bahwa kamu itu bersedekah minasyarri wad-dharra, dalam kondisi lagi makmur atau dalam kondisi sulit. Nah, itu pun harus diniati dengan niatan istiqomah. Kalau orang yang sudah biasa istiqomah, continue, ya, baik dalam kondisi sulit maupun dia dalam keadaan leluasa, baik dalam kondisi, terutama dalam kondisi harta, kalau dia udah istiqomah, insya Allah. Jadi ibadah itu yang paling penting istiqomah. Rasulullah mengatakan bahwa kamu yang menyelamatkan kamu dunia akhirat adalah pertama iman, yang kedua istiqomah. Pertama beriman kepada Allah, yang kedua istiqomah. Kalau udah istiqomah, itu akan dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah, itu akan selamat dunia akhirat, termasuk ibadah dalam harta. Kalau udah biasakan kondisi hanya umumnya begini kecil-kecil, kita udah biasa istiqomah, tiap subuh kita sedekah 10.000 kena kolopak, 10.000 kena kolopak itu. Dalam kondisi apapun dia akan memaksakan akan jadi hutang, akan jadi hutang ketika dia sedekah gitu. Jadi kalau udah istiqomah muncul dalam dirinya tadi dengan nilai-nilai berkah dan sebagainya, dampak positifnya itu akan jadi merasa gimana, aduh sedekah kumaha seperti itu. Jadi yang penting itu pertama betul dengan nilai ikhlas, yang kedua dibiasakan untuk continue terus menerus dengan istiqomah, maka akan menjadi tuntutan dan menjadi asa kewajiban ketika dilakukan. Di rumah tuh ada keropak, Bu. Jadi sebelum keluar rumah isi dulu keropak supaya berkah. Setuju. Nggak usah gede, Bu, yang penting ikhlas. 5.000, boleh 100.000 kan gitu. Ikhlas dan rutin ya Pak. Jadi di rumah itu sebelum di depan pintu atau sebelum keluar rumah tuh masukin dulu, rutin. Ya. Nah, insya Allah perjalanan kita mencari nafkah itu lancar, insya Allah. Oke, ada lagi nih, ternyata alhamdulillah masih ada ini dari Pak Haji Aning, katanya bagaimana bentuk koordinasi setiap UPZ yang ada di tiap kecamatan dengan Basnas Kabupaten Cianjur. Mangga Pak Haji, koordinasinya seperti apa jam gitu? Siang Pak Yani. Pak Haji Aning ini seperti apa di mana ini, di Haurangi seperti apa? Mangga. Ada formal, ada informalnya. Formal kan melalui rapat dan hampir setiap 3 bulan ada Zoom meeting atau kita berkunjung ke UPZ ya. Informalnya ya secara personal lah, kita melakukan pendekatan dengan UPZ, baik UPZ yang datang ke Basnas atau Basnas yang datang ke UPZ. Senantiasa continue kan gitu. Selalu ada ya, tapi misalkan apa ya kegiatan atau lensa intens apa aja ya. Struktur paling bawah di Basnas itu UPZ. Oke, seperti itu ya, dan terima kasih masih menyimak, katanya terima kasih, informasinya sangat bermanfaat katanya. Semoga berkah untuk Pak Ustadz dari Basnas dan selalu sehat. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan, Bu, orang Basnas nyuruh orang lain zakat, infak, sedekah, orang Basnas zakat tuh. Seperti apa? Mau di sini? Ya, kita semakin berani mengatakan zakat, infak, sedekah, karena memang kita juga melaksanakan. Nah, itu. Jadi tidak hanya mengajak saja, ya tahu buku. Iya. Jadi tidak mungkin kita berani mengajak orang lain tanpa kita melakukan dulu kan gitu. Ini supaya paham lah, gitu, supaya paham. Basnas ngajak unggul, tidak Bu. Kami setiap bulan dipotong, dipaksa. Setelah terpaksa biasa ikhlas kali tahapannya kan gitu. Insyaallah.
Insyaallah. Oke, katanya ada lagi sebentar nih. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana dampak dari ZIS ini untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Cianjur? Tadi seperti dikatakan tadi, Bu. Udah tadi ya, bukan. Sobat Pak Taufik. Potensi zakat itu besar. Kebutuhan masyarakat banyak. Nah, sementara yang terkumpul di basnas masih 20%. Nah, itu berarti Jadi tugas kita semua kalau nih, ada ayo. orang mengatakan dampaknya belum terasa, ya wajar. Supaya bisa terasa, maka orang harusnya berbondong-bondong menyalurkan zakatnya melalui basnas. Gitu. Betul. Oke, seperti itu ya. Ini Iya, ini iya. dari Cikalong Kulon. Terima kasih sebelumnya katanya. Iya, atuh diajak juga. Ini tiap-tiap kecamatan ada ya UPZ. Iya. Bukan hanya kecamatan, Bu, Desa desa, sampai DKM. DKM bahkan. DKM tuh kan. Nggak jauh, Jakarta ke DKM aja. Iya. Termasuk dinas-dinas kan. Masjid Jami. Tapi Jadi kan kami sudah menyediakan sarana mendekatkan orang berzakat berinfak. Ke tingkat paling bawah itu Masjid Jami. Di setiap Masjid Jami itu ada UPZ DKM. Yang jumlahnya sekitar 5.000. Tapi kan yang lebih penting itu kesadarannya aja berzakat. iya, betul. Jadi Oke. sudah ada sarananya, silahkan datangi UPZ Iya. setempat. Mau langsung datang ke UPZ, mau langsung ke Basnas ataupun mau melalui fasilitas yang memang sudah disediakan ya, Iya. Pak, lewat ada yang lewat online Yang dijemput atau lah, yang enggak. dijemput mah enggak. Meskipun jauh enggak apa-apa. Siap. Kita penyampannya itu, Bu. Iya. Ya asal masih Cianjur aja. Iya, masih Cianjur aja. Sebab kalau kami meminta ke daerah lain nggak boleh, Bu. Oh iya. Namanya Nakluz zakat. nakluz zakat. Oh, misalkan gini, ada ini kan Pak Wawan dari Bandung Barat, misalkan pengen juga merasakan bantuan, Basnas gitu. Ya, ke Bandung Barat. Ke Bandung Barat saja. Kalau zakat jangan ke Cianjur, ke Bandung Barat. Ke Bandung Barat saja. Zakatnya juga harus di sana. Kemudian menerima zakat pun harus dari sana. Gitu kan. Jadi tidak sah. Tapi kalau misalkan pas lagi ke Cianjur, mau lewat ini itu Bisa, bisa ya Pak. Itu ada Astab Ibnu Sabil Nah, namanya, seperti musafir. apa? Jadi ketika ada orang di perjalanan dia memang kena kehabisan bekal, meskipun di rumah dia orang kaya seperti itu. Jadi Pak Wawan bukan karena sengaja kehilangan bekal, Bu. Jadi Kalau jadi ketika ada orang siapapun di luar wilayah Kabupaten Cianjur, ketika kehabisan bekal, betul-betul kehabisan bekal, apa karena memang kehabisan bekal atau kadang-kadang mampu ya, ada kena musibah ini dan sebagainya, kecopetan dan sebagainya, datang ke tempat kami, ada hak dia, namanya Ibnu Sabil, bagian dari 8 astab tadi yang surat At-Taubah ayat 60. setiap hari itu Ibnu tidak Sabil. kurang dari 10 orang Gitu. yang Tiap hari dibayar. ngabring, Bu. Oh, ada? Ya, tiap hari ngabring yang gitu yang dianu oleh dinas sosial dan ada keterangan Kadang-kadang dinas di sosial disposisi dinas sosial. dari Polsek ada keterangannya bahwa dia memang formal orang luar dan memang kehabisan bekal seperti itu. Nah, kita akan santuni gitu. Salah sampai ke tempat tujuan. Alhamdulillah ya, Masya Allah, berkah Pak Ustadz buat Ya, semuanya, terutama ya mudah-mudahan. bagi Basnas yang memang dengan sedemikian rupa sudah mengelola dengan baik tentunya ya. Mudah-mudahan juga menjadi pahala dan amal Amin, kebaikan. Allahumma amin. Amin. Pak Ustadz buat Pak Mudah-mudahan Hadiah buat semoga semuanya. sehat. Nah, gitu. Doanya daripada pemirsa untuk kami supaya tetap sehat, Nah, gitu. tabah dan ikhlas. Nah, itu kembali lagi ya. Itu kuncinya. Bu. Betul. Kuat, sehat, tabah dan ikhlas. Oke, tak terasa sudah satu interval kita tentunya di Talkshow bersama Basnas Kabupaten Cianjur membahas tentang keutamaan zakat, infak dan sedekah, jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat. Sebelum pamit tentunya harus ada himbauan dan juga harapan seperti apa dari Pak Ustadz dulu. Apa yang sudah kita sebagaimana bahas tema sekarang. hari ini, sekali lagi, jadi kalau kita ingin memperoleh keberkahan dari zakat, infak, sedekah, maka lakukanlah zakat, infak, sedekah secara rutin, istiqomah dengan catatan ikhlas karena Allah. Ya. Silahkan coba. Tidak mungkin merasakan kalau tidak pernah dicoba. Nah, betul. Coba saja. Oke. Cukup Siap. dari Bapak? Ditambahkan kalau ingin betul-betul merasakan manfaat dan barokahnya melalui lembaga resmi supaya tertanam nilai-nilai keikhlasan. Kenapa? Kalau oleh kita langsung, nah umpama saya kasih ilustrasi, saya punya tukang ngoret di rumah, ajar zakatan. Suatu waktu kita butuh, mang panglitakeun ieu, mu nanya pas zakat. Nah, Iya. itu kan makanya Takutnya. mendingan dikasih ke dalam lembaga resmi, kita nggak tahu siapa dan uang kita dikasih ke siapa kita nggak tahu. Makanya tadi untuk mencapai target keberkahan gitu kan, biasakan
melalui lembaga resmi agar tertanam nilai keikhlasan, ditambah untuk supaya istiqomah dengan sedekah yang rutin tiap subuh Rp2.000 ke keropak, umpama Rp5.000, insya Allah itu akan merasakan berkah dan jadi tabungan kita di yaumul qiyamah, insya Allah. Cukup? Cukup. Oke, Mitra Cianjur FM, demikian talkshow kita kali ini bersama Basnas Kabupaten Cianjur. Tentunya apa-apa yang sudah disampaikan oleh narasumber dari Basnas Kabupaten Cianjur bermanfaat untuk semuanya. Amin. Dan tentunya semakin banyak lagi masyarakat Kabupaten Cianjur yang mengeluarkan zakat infak sedekahnya melalui Basnas Kabupaten Cianjur, dan pastinya tepat sasaran dan juga transparansi akan selalu dilakukan ya Pak ya. Insya Allah. Oke, dan tentunya kami juga ucapkan sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir acara ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih buat narasumber Pak Ustadz. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan jantan amal soleh. Amin, amin. Terima kasih pencerahannya, terima kasih informasinya, terima kasih ilmunya. Insya Allah menjadi amal kebaikan buat semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan kami tentunya mohon maaf kalau ada kesalahan di talkshow kali ini. Akhirnya yang bertugas hari ini Aisyah Yuni dan juga narasumber dari Basnas Kabupaten Cianjur pamit undur diri dari ruang dengan mitra semuanya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Zakat menyucikan